Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن أمكناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما.
والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الذي لا إله إلا هو. الله أكبر. 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 الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا الله وحده لا شريك له المتحمد ولا كل شيء قدير. حمدا وشكرا صلاة وسلام على نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واصدق القائلين
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat Idul Adha Masjidil Aqsa Pantai Hidayah Jodoh Kota Batam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini telah kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha kita. Itu semua yang merupakan hidayah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat yang baru kita laksanakan Allah Subhanahu wa taala terima. Salawat dan teriring salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita kehadipan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sejak hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah hari ini hingga terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah nanti dinamakan hari Tasyrik. 4 hari berturut-turut adalah merupakan suasana Idul Adha. Kita membayangkan bagaimana kebesaran dan keagungan Allah serta kecil dan lemahnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kita berkumpul di sini tidak ada perbedaan. Sama halnya saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semuanya berpakaian putih tanpa dijahit. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan kita adalah hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yakni pada tanggal 9 Zulhijjah kita diperintahkan beribadah puasa sunnah yang mempunyai fadilah atau keutamaan yang luar biasa. Puasa Arafah, di mana saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji tidak boleh melaksanakannya. Hanya kitalah yang tidak melaksanakannya, menjalankan sunnah puasa, yakni puasa Arafah. Hari ini jamaah haji di berbagai penjuru dunia sedang mabit di Mina, dan untuk melontar di Jumratul sana dia berkumpul bagaimana pentingnya mengeluarkan daripada iblis-iblis atau setan-setan yang ada di dadanya. Karena dilempar adalah makhluk-makhluk yang ada pada diri kita. Karena ada juga manusia yang melempar semua yang dilempar, apa yang ada pada waktu itu yang dipegang. Padahal bukan itu daripada hakikat jumrah itu sebenarnya. Melontar jumrah adalah perlawanan bagaimana melawan kemungkaran dan kezaliman kita. Sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah kemarin, seluruh jamaah kita di penjuru dunia melakukan wukuf di padang Arafah. Itulah puncak pelaksanaan ibadah haji. Al-hajju wukuful Arafah. Tidak sah pelaksanaan ibadah haji ketika dia tidak wukuf di Arafah. Maka dari itu kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungkan bahwa kalimat talbiyah disampaikan oleh para jamaah haji, labbaika Allahumma laka labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wahai Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, segala kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Kalimat takbir ini melambangkan bahwa setiap jamaah haji yang berada di tanah suci Al-Makkatul Mukarramah, mereka telah menyandang gelar kehormatan Zuhullah atau Zuhur Rahman, yang berarti mereka adalah para tamu-tamu Allah. Allahumma jal hajja mabrura wa sayyam mashkura wa zamba maghfura wa amalan salihah wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura innaka antas samiul alim. Ya Allah, karuniakanlah kepada mereka haji yang mabrur dan sempurnakan syai'nya, ampunan dosa mereka
dan terima segala amal solehnya, serta limpahkanlah kepada mereka sumber kehidupan, usaha yang tidak akan pernah merugi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alangkah mulianya jika setiap muslim senantiasa berdoa, ya Allah panjangkan umurku dan agungkanlah amalku, semoga kematian tidak datang kepadaku sebelum aku menunaikan ibadah haji ke tanah suci haram. Bahkan berilah aku kelonggaran untuk selalu mengulang ibadah haji itu. Hamba Allah rahimakumullah, hakikat manusia adalah makhluk yang tidak berdaya kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah itu, maka manusia harus menempuh hidup, wajib berjuang, wajib berkorban menurut syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berbahagialah kaum muslimin dan wal muslimat, hamba Allah yang mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, umat Islam yang bermukim di luar kota suci Mekah. Sejak tanggal 9 Zulhijjah kemarin telah menyambut Idul Kurban dan berpuasa Yaumul Arafah atau puasa Arafah. Bahkan sejak terbit fajar di hari tanggal 10 Hijjah, kita masih menahan atau berpuasa hingga usai sholat Idul Adha nanti. Penyembelihan hewan kurban setelah sholat Id tanggal 10 Hijjah sampai 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Man wajah sahatan falam yudahhi fala yuqarribana musalla. Barang siapa yang mampu menyembeli kurban lalu mereka enggan menyembelinya, maka jangan mereka mendekati tempat sholat kami. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya daripada ibadah kurban bagi orang yang mampu. Inna a'tainakal kautsar wa sholli rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah banyak memberi nikmat kepadamu, dan dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Idul Kurban adalah hari raya Islam yang lebih menekankan betapa pentingnya arti perjuangan dan pengorbanan untuk menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah mulianya orang-orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban demi mengharapkan keridhaan Allah yang Maha Penyayang. Sesungguhnya bulu, darah dan dagingnya penyembelihan kurban itu akan menghapus segala dosa, walaupun sebanyak buih di lautan. Demikian itulah arti pengorbanan. Pengorbanan yang nilainya setara dengan pengorbanan jiwa manusia. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Diceritakan Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang wara, takwa dan cinta kepada Allah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim berkorban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat para malaikat-malaikat terheran. Beliau berkata, setiap apapun yang membuat aku dekat dengan Allah, maka tidak ada sesuatu yang berharga bagiku. Demi Allah, jika aku mempunyai seorang anak, niscaya aku akan menyembelihnya di jalan Allah, jika itu membuatku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun telah berlalu, beliau pun lupa akan ucapannya. Ini suatu nazar. Ketika beliau berada di Baitul Muqaddas, beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Kemudian Allah pun mengabulkan permohonan beliau. Beliau dikaruniai seorang putra yang tampan, yang soleh, bernama Ismail, daripada istrinya Siti Hajar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat pada panggalan ayat 102, falamma balaga ma'ahu Ismail, maka tak kala anak Ismail sampai pada umur, sungguh berusaha bersama-sama Ibrahim. Ketika Ismail berusia 9 tahun, ada yang juga mengatakan 13 tahun, pada waktu itu bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur dan beliau bermimpi, wahai Ibrahim, tepatilah janjimu.
Setelah terbangun pada pagi harinya, beliau berpikir, berangan-angan, dan berkata pada dirinya, apakah ini mimpi dari Allah atau dari setan? Kemudian hari itu dinamakan Yaum Tarwiyah atau hari Tarwiyah, karena Tarwiyah dalam bahasa Arab artinya berpikir, mengingat masa lalu. Pada malam harinya beliau tidur lagi, tapi mimpinya sama, mimpi yang pertama. Setelah terbangun, maka ia terus bagaimana memikirkan kembali. Sampai di hari ketiga, beliau mimpi lagi, sama mimpinya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sehingga tertancap dalam pikiran dan dadanya, ini bukan dari setan, pasti dari Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim mengajak putranya untuk disembelih, berkata ia kepada istrinya Siti Hajar, berilah pakaian anak kita dengan pakaian yang bagus, karena sesungguhnya aku akan pergi bersamanya untuk bertamu. Hajar pun memberi Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus, memberi wangi-wangian, menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Ismail dengan membawa sebuah pisau yang besar dengan tali ke arah tanahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pada hari itu iblis sibuk, lebih gugup datang dan kembali. Ia menemui, menggoda mereka dan berusaha agar penyembelihan tersebut gagal. Iblis menggoda Ibrahim pada waktu itu. Sejak lari-lari di depan beliau Ismail, apa kamu tidak melihat anakmu itu lucu sekali, pintar dia, tampan, lembut tingkah lakunya. Apa kau tidak tega menyembelih anak? Nabi Ibrahim berkata, iya, tetapi aku diperintahkan untuk menyembelihnya. Iblis pun tak kuasa menggoda Nabi Ibrahim meski dengan 1000 godaan. Kemudian ia pergi menemui Hajar, istri Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail, dan berkata, wahai Hajar, bodoh-bodohnya kamu di situ. Itu suamimu ingin menyembelih anak. Mana ada, kata Hajar, seorang bapak ingin menyembelih anaknya. Iya, lihatlah tadi dia membawa pisau, dia membawa tali. Apa sih alasannya? Dia berkata, katanya perintah Allah. Hajar berkata, seorang nabi tidak diperintahkan untuk kebatilan, dan aku pun siap disembelih kalau memang itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun gagal. Iblis kemudian langsung pergi menemui Ismail dan menggodanya. Kamu sangat indah, baik sekali. Ayahmu membawa pisau besar itu, ia akan menyembelihmu. Nabi Ismail berkata, kamu jangan berbohong kepadaku, ayahku tidak akan menyembelihku. Iblis berkata, ia menyangka bahwa Tuhan telah memerintahkan untuk menyembelihmu. Nabi Ismail berkata, aku akan selalu tunduk dan taat pada perintah Tuhanku. Saat iblis akan melontarkan perkataan lain untuk menggoda Nabi Ismail, Nabi Ismail kemudian mengambil batu-batu dan melempar kepada iblis sehingga mengenai mata kiri iblis. Kemudian iblis pun pergi dengan kecewa. Ia putus asa. Pada tempat Allah mewajibkan melempar jumrah untuk melaksanakan haji dengan niat melempar batu atau kerikil arah setan dan mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Ismail. Sampai di Mina, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya sesuai dengan termaktub dalam Al-Quran surah As-Saffat pada ayat 102. Ya bunayya inni ara fi mana anni asbahaka fanzur maka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, maksudnya adalah Nabi Ibrahim memintakan pendapat kepada Nabi Ismail, bagaimana pendapat Ismail menyikapi mimpi tersebut. Mimpi seorang nabi adalah hak, benar. Apakah Ismail bisa bersabar atau minta maaf sebelum dilaksanakan penyembelihan? Ini merupakan suatu ujian Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Apakah Nabi Ismail bisa taat dan tunduk mau disembelih?
Nabi Ismail pun menjawab sesuai yang termaktub dalam surah As-Saffat dalam Panggalan juga ayat 102. Ya abati if'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim mendengarkan, beliau menyadari bahwa Allah telah mengabulkan doanya. Rabbi habli minas sholihin, anugerah saya seorang anak yang soleh. Kemudian dia memuji Allah. Kemudian Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, aku berwasiat beberapa perkara kepada ayah. Ayah, ikatlah tanganku dengan kencang agar aku tidak goyah, karena engkau akan menyakitkanku. Ayah, letakkanlah wajahku di atas bumi agar engkau tidak memandangku, sehingga engkau merasa kasihan padaku. Tutuplah pakaianmu dariku agar darahku tidak terkena mengotorinya, sehingga ibuku nanti tidak melihatnya, ayah. Karena itu akan membuatnya ia sedih. Tajamkanlah pisau ayah, tajamkanlah pisau ayah, dan cepatlah dalam penyembelihan leherku agar terasa lebih ringan, karena sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Berikanlah pakaianku kepada ibuku sebagai pengingat dariku. Sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya, bersabarlah, ini perintah Allah. Jangan engkau menceritakan kepada ibuku bagaimana engkau menyembelih, mengikat tanganku. Jangan engkau membawa bocah kepada ibuku agar ia semakin sedih. Jika engkau melihat seorang bocah sepertiku, maka jangan engkau terus memandanginya, ayah, sampai engkau sedih. Nabi Ibrahim berkata, baiklah anakku, semoga pertolongan selalu menyertaimu atas perintah Allah. Wahai anakku, falamma aslama wa talatul hijab, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberingkan anaknya di pelipisnya. Nabi Ibrahim memberingkan Nabi Ismail untuk disembelih seperti layaknya kambing. Dan kejadian itu terjadi di atas batu besar di tanah Mina. Nabi Ibrahim pun meletakkan pisau besar-besarnya. Dilihat putra beliau. Kemudian beliau menyembelih leher putra beliau dengan kuat. Akan tetapi kehendak Allah, pisau tersebut tidak mampu memotong leher Nabi Ismail. Bahkan menggoresnya pun tidak bisa. Allah membuka tutup mata dari semua malaikat langit dan bumi, sehingga mereka mengetahui kejadian tersebut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata, lihatlah kalian semua kepada hambaku, bagaimana ia menebaskan pisau besar pada leher anaknya karena mengharapkan ridhoku. Sedangkan kalian berkata ketika aku berkata, atajalu fiha mayusufiha wa yusbika dima wa nahnu nusabbihu bihamdik inni ja'ilun fil khalifah. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat berkata kepada engkau, menjadikan bumi berbuat kerusakan kepada mereka dengan tumpahan darah. Saudaraku sidang jamaah Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, engkau telah melemahkan kekuatanku karena cinta kepadaku, sehingga engkau tidak bisa kuasa menyembelihku. Kemudian Nabi Ibrahim menebaskan pisau besar itu pada batu. Tiba-tiba pisau itu, batu itu langsung terbelah dua. Nabi Ibrahim berkata terheran-heran, pisau ini bisa memotong batu, tapi mengapa tidak bisa memotong lehernya Ismail? Namun atas kuasa Allah, pisau itu berkata, wahai Ibrahim, kamu mengatakan potonglah, tapi Tuhan semesta alam berkata jangan potong. Maka bagaimana aku bisa memotong Ismail? Karena ini melanggar larangan Allah. Pisau tersebut tidak bisa dapat memotong leher Nabi Ismail, karena Allah memerintahkan untuk tidak memotongnya, walaupun Nabi Ibrahim berkata potonglah. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada waktu itu malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nabi Ismail menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu juga rahasianya mengapa ucapan takbiran itu selalu kita baca, takbirkan ketika
Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Mudah-mudahan daripada sekelumit khotbah Idul Adha ini menjadi tibar pelajaran bagi kita. Kalau kita tidak mampu berkorban tahun ini, maka mari kita menyembelih sifat sombong pada diri kita, sifat iri hati, dengki, sifat ria yang ada pada diri kita. Karena pada hakikatnya kurban adalah mengorbankan segala macam penyakit-penyakit hati pada diri kita. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah taala bi rahmatillah wa karamati minal aminin. Amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bi rahmatir rahim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Hamdan wa syukran salatan wa salam ala nabiyya baddah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wa akhirin wa salli ala malaikal mukarramin wa anbiya'ikal mursalin wa atiqi bi rahmatik marhum. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat kadil hajat. Allahumma in hajja mabrura wa mabruraha wa sayya mashkura wa mashkuraha wa samba wa maghfuraha wa tijaratan taburaha innaka la tusyrik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini di hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha, alhamdulillah kami telah laksanakan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha ini. Mudah-mudahan berkah buat kami semuanya. Sehatkan panjang umur ya Allah. Semoga saudara-saudara kami melaksanakan ibadah haji menjadi haji mabrur, dia siap kembali ke tanah air. Kami yang belum menunaikan ya Allah, panggil kami ya Allah untuk menunaikan ibadah haji, melaksanakan menyempurnakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami Indonesia yang tercinta ini ya Allah aman sentosa, wabil husni di kota Batam, terlebihnya di tempat ini di Pantai Hidayah ya Allah, berkah ya Allah atas hidayah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar warzuqna tamal ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.